Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok KKN Blora akan memaparkan artikel pengabdian masyarakat yang telah kelompok kami susun dengan judul Pendampingan Belajar Anak Usia Sekolah Dasar pada masa pandemi COVID-19 di Desa Sambongrejo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora. Baik, langsung saja. Yang pertama, kegiatan pengabdian ini dilatar belakangi oleh yang pertama, masih rendahnya perhatian orang tua mengenai pentingnya belajar. Hal ini dibuktikan banyaknya anak-anak yang lebih memilih bermain pada saat pembelajaran daring. Yang kedua, anak-anak kesulitan belajar mandiri. Untuk anak usia sekolah dasar, tentunya masih membutuhkan bimbingan saat belajar. Akan tetapi, banyak orang tua yang tidak dapat membimbing anaknya belajar dikarenakan alasan pekerjaan maupun kurangnya pengetahuan orang tua terkait materi pelajaran. Yang ketiga, pada saat pembelajaran daring, anak-anak cenderung hanya memenuhi kewajibannya mengerjakan tugas dan pekerjaan rumah. Hal ini menyebabkan anak tidak dapat belajar secara efektif karena banyak dari mereka yang tidak memahami materi yang seharusnya dipelajari. Kemudian yang keempat, pembelajaran daring juga menyebabkan beberapa anak mengalami kesulitan belajar. Yang terakhir, pembelajaran daring menyebabkan anak tidak dapat belajar bersama dengan teman sebaya, sehingga menghambat perkembangan emosional maupun psikologi anak. Selanjutnya, solusi yang kelompok kami tawarkan untuk kegiatan pengabdian ini adalah yang pertama, membantu anak-anak usia sekolah dasar dalam mengerjakan tugas atau PR selama pembelajaran daring. Yang kedua, membantu menjelaskan materi yang diberikan secara online oleh guru. Dan yang ketiga, membantu anak-anak usia sekolah dasar yang mengalami kesulitan belajar. Selanjutnya, metode yang kami gunakan untuk pelaksanaan pengabdian ini dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, tahap awal meliputi penyebaran pamflet, persiapan tempat, pembagian pendampingan belajar untuk setiap kelas, dan persiapan materi. Tahap pelaksanaan meliputi pembagian anak berdasarkan tingkatan kelas, penjelasan terkait materi, mengerjakan tugas atau PR, pengajaran untuk anak yang mengalami kesulitan belajar, dan tahap terakhir meliputi menyanyi dan bermain bersama. Jadi, kegiatan yang dilakukan ini bukan hanya sekedar belajar, akan tetapi juga ada kegiatan bermain bersama. Kemudian hasil dan pembahasan. Terdapat 3 poin. Yang pertama, anak-anak usia sekolah dasar mampu mengerjakan tugas atau PR yang diberikan oleh guru. Indikator pencapaiannya, anak-anak mampu menjawab semua pertanyaan dari tugas yang diberikan guru. Dalam mengerjakan tugas atau PR, anak-anak dibimbing dan didampingi agar dapat mengerjakan tugas dengan baik. Kemudian poin kedua, anak-anak mampu memahami materi pelajaran yang telah dijelaskan. Indikator pencapaiannya, anak-anak mampu menjawab dengan benar atas pertanyaan yang diberikan terkait dengan materi yang telah dijelaskan. Dan poin ketiga, mahasiswa mampu membantu anak-anak usia sekolah dasar yang kesulitan dalam belajar. Indikator pencapaiannya, peningkatan kemampuan anak-anak yang mengalami kesulitan belajar dilihat dari pemahaman anak terhadap materi yang sudah dijelaskan. Nah, berikut adalah dokumentasi kegiatan pengabdian yang telah kelompok kami lakukan.
Yang terakhir, simpulan dan saran. Simpulan, berdasarkan hasil dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa anak-anak usia sekolah dasar dapat mengerjakan tugas atau PR selama pembelajaran daring. Kedua, anak-anak mendapatkan penjelasan lebih mengenai materi yang harus dipelajari. Dan yang terakhir, mahasiswa dapat membantu anak-anak usia sekolah dasar yang mengalami kesulitan belajar pada masa pandemi. Dan saran yang diajukan untuk kegiatan pengabdian selanjutnya adalah dibutuhkan kegiatan pendampingan belajar yang mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.